Kejadiannya terjadi saat kami masih tinggal di sebuah rumah kontrakan. Adikku yang nomor 3 waktu itu masih bayi. Umurnya mungkin baru sekitar 6 atau 8 bulan. Bayi seusia itu harusnya sedang lucu-lucunya. Tapi ada satu hal yang selalu membuat suasana rumah berubah menjadi tegang setiap kali matahari mulai tenggelam. Setiap memasuki waktu maghrib, adikku menunjukkan perilaku yang sangat ganjil. Awalnya dia akan terlihat sangat senang. Dia tertawa-tawa sendiri, suara tawanya renyah, seolah-olah sedang diajak bercanda oleh seseorang yang sangat akrab. Namun, arah pandangannya bukan ke kami. Matanya selalu melirik tajam ke arah atas, ke sudut langit-langit kamar yang gelap. Tawa itu tidak pernah bertahan lama. Hanya dalam hitungan detik, tawa cerianya akan berubah menjadi tatapan kosong yang mencekam. Matanya akan berputar ke atas hingga menyisakan bagian putihnya saja. Dan tiba-tiba tubuh mungilnya kaku. Dia mengalami kejang yang hebat hingga kehilangan kesadaran. Kejadian itu berulang setiap maghrib. Kami hanya bisa panik, menggendongnya dan membacakan doa-doa di telinganya, sementara tubuhnya bergetar hebat di pelukan ibu. Kami tidak tahu apa yang dia lihat di atas sana yang membuatnya begitu bersemangat sekaligus ketakutan. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang sangat kacau. Di dalam rumah, adikku kembali kejang. Di luar, suasana mendadak gaduh. Tetangga-tetangga kami berlarian keluar rumah sambil berteriak histeris dan menunjuk-nunjuk ke arah atap rumah kami. "Itu, di atas rumah, ada kain putih terbang!" teriak salah satu tetangga. Mereka bilang ada selembar kain putih yang sangat besar dan panjang sedang melayang-layang tepat di atas atap rumah kami. Kain itu bergerak-gerak seperti ditiup angin kencang, padahal sore itu udara sangat tenang. Kain itu seolah-olah sedang menyelimuti rumah kami, atau mungkin sedang menunggu sesuatu dari dalam. Mendengar teriakan itu, ibu yang saat itu sedang kalap melihat kondisi adikku seolah kehilangan rasa takutnya. Entah kekuatan dari mana, ibu berlari keluar dan langsung berusaha memanjat tembok untuk naik ke atap. Ibu ingin menangkap setan itu, dia ingin mengakhiri apapun yang sedang mengganggu anaknya. Ibu sudah berhasil memanjat setengah jalan, tangannya sudah menggapai tepian atap sebelum akhirnya bapak berlari dan menariknya turun dengan paksa. Bapak tahu apa yang mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan tangan kosong. Suasana sore itu sangat mencekam, antara tangisan bayi yang kejang, teriakan tetangga, dan pemandangan kain putih yang perlahan menghilang di kegelapan langit malam. Sadar bahwa rumah itu sudah tidak sehat bagi kami, bapak dan ibu memutuskan untuk segera pindah. Kami tidak membawa banyak barang, yang penting kami keluar dari sana. Keajaiban atau mungkin konfirmasi atas segala horor yang kami alami terjadi tepat setelah kami pindah ke rumah baru. Sejak malam pertama di rumah yang baru, adikku tidak pernah lagi tertawa ke arah langit-langit. Dia tidak pernah lagi melirik ke atas dengan cara yang aneh. Dan yang paling penting, dia tidak pernah lagi mengalami kejang. Gangguan itu hilang seketika, seolah tertinggal di atap rumah kontrakan lama kami bersama kain putih besar yang mungkin sampai sekarang masih mencari penghuni baru untuk diajak bermain. Suami tanteku, mari kita panggil dia Om Surya, bekerja sebagai kontraktor yang sering keluar kota. Minggu itu, dia dijadwalkan pergi selama 3 hari ke daerah pelosok. Malam itu adalah malam pertama keberangkatannya. Suasana rumah sangat sunyi, hanya suara jangkrik dan gesekan dahan pohon mangga di depan jendela. Sekitar jam 1 pagi, terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Tanteku terbangun dengan perasaan bingung. Saat dia mengintip dari balik tirai, dia melihat sosok suaminya berdiri di sana, menenteng tas plastik berisi oleh-oleh. Tidak ada mobil di garasi, tapi tanteku berpikir mungkin dia naik travel karena pekerjaannya selesai lebih cepat. Dia membuka pintu. "Loh, ya, kok sudah pulang? Katanya 3 hari. Om Surya tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu dengan kepala sedikit tertunduk. Lalu tiba-tiba mengeluarkan tawa kecil, suara tawa yang terdengar agak kering. Dia langsung masuk ke dalam kamar yang temaram. Suasana berubah drastis. Tanteku mulai merasa ada yang salah.
Hawanya mendadak dingin dan tercium bau seperti tanah basah bercampur aroma amis yang samar. Saat suaminya mulai mendekat dan mengajak berhubungan, tanteku merasakan kontak fisik yang tidak lazim. Kulit suaminya terasa kasar. Saat tangannya bersentuhan dengan lengan suaminya, dia merasakan bulu-bulu lebat dan kaku, seperti bulu hewan buas tumbuh di sekujur tubuh sosok itu. Tanteku membeku. Dia memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. Kamu siapa?" Sosok itu menoleh perlahan. Matanya tidak memantulkan cahaya. Sambil terus tertawa kecil yang kini terdengar seperti geraman, dia menjawab, "Aku suamimu." Dalam kepanikan, tanteku mulai merapalkan ayat kursi. Namun, makhluk itu justru semakin mendekat, seolah doa tersebut tidak mempan. Di saat itulah, dia teringat pesan kakekku. "Jika kau bertemu sesuatu yang menyerupai manusia tapi bukan, bacalah An-Nas, tapi banting suaramu pada bagian akhirnya." Dengan sisa keberaniannya, tanteku berteriak kencang, "Minal jinnati wan nas." Seketika, suara ledakan kecil terdengar. Sosok suaminya, tas oleh-olehnya, hingga aroma amis itu menguap dalam sekejap mata. Kamar itu kosong melompong. Pintu depan yang tadinya terkunci setelah dia masuk, kini terbuka lebar tertiup angin. Besoknya, Om Surya menelepon. Dia masih berada di lokasi proyek, berjarak ratusan kilometer dari rumah. "Sampai sekarang, ada aturan tak tertulis di keluarga besar kami. Jika ada suami yang pulang dari luar kota tengah malam, dia tidak boleh langsung masuk ke kamar utama. Dia harus tidur di kamar tamu atau ruang tengah, setidaknya sampai matahari terbit. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya mengetuk pintu di jam 1 pagi.